Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau pick a pile. Pilih-pilih nih kali ini. Ya, coba tanyakan pertanyaannya nanti di dalam hati kamu sambil memilih di antara kedua pilihan ini yang sengaja banget nih aku nggak kasih penanda. Ya, untuk melatih intuisi kamu. Aku sudah lama banget ya nggak menggunakan cara ini. Tapi sebenarnya tujuanku baik untuk melatih intuisi kamu semakin tajam. Berguna banget loh intuisi kita untuk kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman ya. Oke, pertanyaannya, bagaimana kurang lebihnya ciri-ciri pasangan hidup kamu nanti? Ya, bagaimana ciri-ciri pasangan hidup kamu nanti? Seperti apa dia orangnya? Pilihan ke-1, pile ke-1. Pilihan kedua, pile kedua. Benar-benar intuisi kamu dipakai. Percaya dengan dia. Percaya dengan hati kecilmu yang paling dalam. Ya, kalau nggak cocok sama sekali, tidak resonate sama sekali, tinggalkan saja, jangan terlalu diambil perasaan. Kamu ambil yang baik-baiknya saja, energi positifnya saja, didoakan segala hal yang baiknya. Nggak cocok sama sekali, tinggalkan saja. Ya, teman-teman ya, jangan dipaksakan. Pembacaan bisa untuk kamu yang laki-laki atau kamu perempuan. Dikhususkan untuk kamu yang single atau kamu belum menikah lah. Tapi kalau kamu sudah punya pasangan, bahkan kamu sudah menikah, kamu penasaran sama isi videonya, ya bebas-bebas saja. Ya, intinya tinggal diambil yang resonate-nya saja. Oke, ciri-ciri pasangan hidup kamu nanti. Pilihan ke-1 atau pile ke-1, kita buka kartunya untuk kamu. Pilihan ke-1 atau pile ke-1, kita mau cari tahu teman-teman. Kurang lebihnya ciri-ciri dari pasangan hidup kamu nanti seperti apa sih? Ya, tinggal diambil yang cocoknya saja. Nggak cocok sama sekali, tinggalkan. Jangan diambil perasaan dan jangan dipaksakan kalau tidak cocok. Tinggal didoakan saja segala hal yang positifnya, ambil energi positifnya teman-teman ya. Jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak cocok sama kamu. Ini fun reading, hiburan. Kita bicara soal cinta, love reading. Jadi energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Kamu tinggal diambil yang sesuai dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Laki-laki atau perempuankah dirimu? Energinya lebih dominan ke feminin atau lebih ke maskulinkah dirimu, itu hanya kamu yang tahu ya teman-teman. Oke, seperti apa kurang lebihnya ciri-ciri pasangan hidup kamu nanti? Three of Cups, Four of Cups, Temperance, dan ada Queen of Wands. Oke. Sagittarius, Aries, Leo, ada Pisces, Cancer, Scorpio. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia, calon pasangan hidupmu nanti. Teman-teman, ada Three of Cups. Kamu kayaknya akan mengawali mengawali hubungan cinta kamu sama dia, pacarannya gitu ya. Sebelum ke jenjang pernikahan tentunya, itu akan diawali dengan pertemanan yang begitu akrab. Atau kamu dikenalin sama teman-teman kamu, teman kerja, atau di dalam pergaulan kamu sehari-hari gitu ya. Kamu akan berteman baik dengan orang ini karena orangnya sangat friendly. Ini menjadi salah satu ciri-cirinya dia mungkin teman-teman. Sangat friendly, temannya banyak banget, dia ramah. Ketika dia kenal sama kamu, kamu sudah merasakan kalau orang ini hangat, ramah sekali, gitu ya teman-temannya, banyak temennya, gitu. Kamu mungkin juga beberapa dari kamu ini pasangan hidupmu ini dari circle pertemanan kamu ya teman-teman. Mungkin kamu sudah kenal lama sama dia tapi berteman saja, nggak ada kisah asmara sebelumnya di antara kamu sama dia, cuman kok lama-lama ada kecocokan, kok lama-lama punya kemiripan dari background percintaan, kehidupan gitu ya. Pokoknya nyambung, ada chemistry di antara kamu dengan orang ini. Tinggal diambil yang resonate-nya ya teman-teman. Kamu dikenalin sama teman-teman kamu, entah teman kerja atau dalam satu pergaulan ya. Kamu ada di circle pertemanan yang sama, atau ya kamu mengawali hubungan cinta kamu sama dia ini ya dari pertemanan saja tadinya. Orangnya sangat hangat, friendly, banyak temennya gitu ya. Welcome banget, berteman sama siapa aja welcome banget. Dia menunjukkan keramahannya sama kamu dari awal kalian kenalan. Ya, di sini ada Four of Cups. Orangnya sangat pemilih sekali, tidak gampang jatuh cinta. Teman-teman, ada Three of Cups dan ada Four of Cups. Orangnya sangat pemilih, nggak gampang jatuh cinta, padahal banyak banget yang menawarkan hatinya sama orang ini. Ya, banyak yang suka lah, intinya seperti itu. Gitu ya, mungkin baper gitu karena kebaikan orang ini, karena keramahan orang ini. Jadi, tapi sebenarnya dia hanya menganggap teman saja gitu. Karena dia banyak temannya, tapi
entah itu lawan jenis atau bukan gitu ya, pokoknya dia banyak temennya, mau laki-laki mau perempuan dia temenin semuanya. Kalau lawan jenis ini ya rata-rata baper sih sama dia, karena kebaikannya dia, keramahannya dia, karena dia tipikal orang yang mau mendengarkan keluh kesah orang lain. Tapi meskipun dia banyak temennya dari lawan jenis juga gitu, dia tipikal yang picky banget, nggak mudah jatuh cinta, pemilih banget, apalagi kalau itu untuk tujuannya masa depan ya, jodoh gitu. Ada Temperance, orangnya begitu penuh dengan kasih sayang, kelembutan, kesabaran. Ya, dia punya di balik kesabaran dan kelembutannya dia, pokoknya dia kenapa dia banyak temennya, banyak yang mengagumi dia, bahkan banyak yang suka sama dia lawan jenis, karena dia lembut banget. Tapi jangan salah teman-teman, di balik kesabaran dan kelembutannya orang ini, dia punya ketegasan, dia punya hati yang kuat, pendirian yang kuat, sama pendiriannya dia ya, tentu saja sama pendapatnya dia, sama isi hati dan pikirannya dia punya ketegasan. Di balik kesabarannya dia punya ketegasan. Dia tipikal orang yang nggak gampang dimanipulasi. Dia tipikal orang yang nggak gampang dimanfaatkan. Ya, karena keteguhannya dia ini, karena ketegasannya dia ini. Ini orang sangat mandiri. Kalau aku lihat dari Queen of Wands, orang yang sangat mandiri. Tipikal orang yang pekerja keras banget, aktif banget. Kalau aku lihat dari Four of Cups, Queen of Wands, ada Three of Cups ya, ini banyak sekali yang suka ya lawan jenis sama orang ini. Ini menarik sekali secara fisik. Di mata lawan jenis terutama ya, kelihatan sangat menarik, sangat penuh dengan karisma gitu ya teman-teman ya. Dia sangat memperhatikan banget kemenarikan fisiknya, apa yang dia pakai, keseksian tubuhnya gitu ya teman-teman ya, kesehatan tubuhnya. Dia suka sekali berolahraga kayaknya di sini, dari olahraga yang ringan sederhana gitu ya, sampai olahraga yang memang sangat menguras energi. Pokoknya yang penting untuk dia nih penampilan gitu ya teman-teman. Aku lihat dari Temperance, dia punya kesabaran yang luar biasa. Mungkin dia moto hidupnya atau prinsip hidupnya ya, hidup itu mengalir apa adanya dan dia cuma menjalankan saja kehendak semesta sama dia. Dia mungkin punya prinsip hidup seperti itu ya. Sampai akhirnya dia mencapai kesuksesan dia secara finansial saat ini. Ini secara finansial kuat sekali. Dia orang yang sangat mandiri. Ya, kayaknya udah siap menikah sih, teman-teman ya. Sampai dia mencapai kesuksesan dia saat ini itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Gitu, dibutuhkan effort yang begitu besar, doa gitu ya. Kalau aku lihat dari Temperance dan ada Queen of Wands, salah satu ciri-ciri dari calon pasangan hidup kamu ini, dia punya intuisi yang sangat tajam. Bahkan beberapa dari kamu ini mengerti tentang spiritual dan supernatural yang mungkin dia pelajari atau memang dia dapatkan dari ya keluarganya, ya nenek moyangnya, leluhurnya, orang tuanya, kayak gitu ya. Ada yang dia pelajari, ada yang dia pergunakan untuk membantu orang lain, bahkan mencari uang. Ada juga yang cukup tahu aja deh gitu, dia nggak mau pelajari itu terlebih dalam lagi, cukup tahu aja gitu teman-teman. Tinggal diambil yang resonate-nya. Aku nggak akan capek-capek jelaskan itu, tinggal diambil yang cocoknya sama kamu nanti. Oke, dari Temperance aku merasa di sini dia orang yang sangat pemilih kan ya, nggak gampang jatuh cinta. Kalaupun banyak yang menawarkan hati untuk dia, mau pendekatan, mau kenalan lebih dalam lagi, dia nggak gampang untuk menerima cinta dari lawan jenis. Tapi kalau dia udah jatuh cinta, dia sangat cinta banget sih, ada Temperance di sini. Ya, kalau dia sudah memutuskan sama siapa dia menaruh hatinya atau jatuh cinta gitu, dia bakalan setia. Dia bakalan tulus banget melakukan semuanya untuk pasangannya yang dia cintai. Bahkan di lingkungan pekerjaannya, di lingkungan pertemanannya, bahkan di keluarganya, dia terkenal orang yang sangat pemaaf ya, ada Temperance. Meskipun di sini aku lihat orangnya sangat tegar banget ya teman-teman, orangnya sangat tegar kalau aku lihat dari Queen of Wands. Beberapa dari kamu bahkan orangnya lumayan galak nih, meskipun dia punya kesabaran, meskipun dia punya kasih sayang, yang punya kelembutan lah di sisinya dia gitu ya, di sisi sifatnya dia. Tapi dia punya kadang-kadang, untuk beberapa dari kamu nih, kalau dia udah nggak sabar atau tidak bisa mentoleransi suatu keadaan, ya tidak sesuai lagi nih dengan prinsip hidupnya dia, pokoknya nggak bisa toleransi banget sama dia bakalan galak banget. Dia akan menunjukkan sisi kuatnya dia, sisi galaknya dia. Untuk beberapa dari kamu saja, ya.
Selebihnya ya dia namanya sifat manusia itu kan unik, macam-macam, plus minusnya. Gitu ya teman-teman ya. Intinya orang ini punya ketegaran. Karena kisah hidupnya juga membutuhkan ketegaran dan kekuatan. Ya, teman-teman. Dia suka tanaman, dia suka alam, terutama yang ada hijau-hijaunya, ada bunga-bunganya gitu ya. Mungkin di tempat dia bekerja atau di rumahnya dia suka sekali yang berhubungan dengan tanaman itu sendiri. Mungkin bunga, mungkin pepohonan, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Dia suka alam, kalaupun dia pengen refreshing, entah itu sama kamu nanti sebagai pasangannya, sama temennya, atau dia sendirian aja gitu ya, karena semandiri itu dia. Dia nggak masalah mau kemana-mana sendiri, itu dia nggak masalah. Mandiri banget orangnya, ada Queen of Wands di sini ya. Kalaupun dia mau refreshing ke alam gitu, dia lebih suka ke tempat yang teduh, yang tenang. Dia kurang suka keramaian. Meskipun dia punya banyak teman, cuman dia sebenarnya pada dasarnya dia suka yang lebih sunyi, lebih tenang gitu ya teman-teman. Lebih bisa menyendiri di situ, karena orangnya suka sekali menyendiri. Ada Four of Cups ya. Kalau dia lagi jenuh banget, dia suka sekali ke alam yang ada hubungannya dengan pepohonan, bunga-bungaan, yang tenang, yang mungkin yang teduh, mungkin yang sejuk kayak gitu ya. Dia kurang suka keramaian, terutama kalau dia lagi benar-benar jenuh dengan aktivitasnya dia. Gitu teman-teman. Rambutnya agak bergelombang, kalau aku merasa di sini rambutnya agak bergelombang. Baik laki-laki mau perempuan ya. Dia mungkin suka sekali mewarnai rambutnya, mungkin ini menjadi salah satu cara dia untuk mempercantik atau memperganteng dirinya gitu ya. Seperti tadi aku jelaskan, orangnya sangat memperhatikan kemenarikan tubuhnya. Entah kesehatannya, keseksian tubuhnya, ya, kepantasan dia dalam berbusana dari ujung kepala sampai ujung kaki itu benar-benar dia perhatikan, teman-teman. Ya, oke. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang calon pasangan hidup kamu ini? Home, dia bakalan bikin kamu nyaman banget. Ya, ada Home, ada Temperance. Dia bakalan bikin kamu nyaman banget. Bahkan dari nyaman ini belum tentu kamu serumah, nyaman rumahnya belum tentu itu ya, tapi mungkin dengan kasih sayangnya dia, kamu bakalan ngerasain banget kalau dia tulus banget nih mencintai kamu, berbuat baik sama kamu, sama keluarga kamu. Bahkan dia kalau melakukan kebaikan sama siapapun ya, nggak heran dia banyak temannya gitu ya, bahkan teman-temannya juga bisa merasakan bagaimana tulusnya dia dalam memperlakukan setiap orang, terutama teman-temannya dia, keluarganya dia terutama juga sih gitu ya, dalam lingkup terkecil dulu lah. Pokoknya kamu akan merasakan kenyamanan dari awal kamu perkenalan sama dia, dari awal kamu tahu dia suka sama kamu, bahkan dari kalian punya hubungan cinta pacaran misalnya, kamu bakalan nyaman banget sama dia, gitu ya teman-teman. Iya. Dalam satu deck ada Home 2 kali, kamu bakalan nyaman banget sama dia, karena orangnya setulus itu, ya, sebucin itu kalau sudah mencintai seseorang. Ada Home dan Home. Teman-teman, dia orangnya susah jatuh cinta, tapi kalau dia sudah mendapatkan tambatan hatinya dia gitu ya, di tengah-tengah banyaknya lawan jenis yang menawarkan cintanya sama dia, kalau dia sudah memutuskan sama siapa dia akan berhubungan gitu ya, dia bakalan setia banget sama orang ini. Yaitu mudah-mudahan kamu ya, karena kita bicara soal pasangan hidup kamu. Ada Home 2 kali loh teman-teman, dari deck yang sama. Berarti kamu bakalan nyaman banget sama dia. Bahkan dari awal kalian kenalan aja, kamu mungkin dari cara dia menatap mata kamu, dari gestur tubuhnya dia, dari cara dia mendengarkan cerita kamu, itu bakalan kerasa banget di hati kamu nanti ya. Kamu bakalan kok nyaman banget ya sama orang ini ya, kok nyambung banget ya, kok chemistry-nya ada banget ya gitu ya. Apalagi kalau kamu sudah punya hubungan yang sangat serius sama orang ini, wah dia bakalan ngasih apapun sama kamu, terutama dari segi perasaan ya, kesetiaan. Di sini ada Animals, dia selain suka tanaman, suka alam, dia pencinta binatang ya teman-teman. Ya, dia pencinta binatang, tentu saja binatang yang bisa dipelihara. Mungkin dia memelihara beberapa binatang di rumahnya dia atau tempat kerjanya dia gitu. Intinya dia suka binatang. Compassion atau Temperance ya, fix ya, orang ini nih bakalan kasih kamu kasih sayang, kesabaran, meskipun kadang-kadang kalau kamu sulit dikasih tahu mungkin ya, atau ada sesuatu tingkah laku kamu yang kurang bisa dia toleransi lagi ya, disitulah kamu akan melihat sisi kerasnya dia ya. Dia lembut,
Ya, dia lembut banget, tapi sisi kerasnya dia, galaknya dia, ini akan kelihatan di waktu-waktu tertentu. Ya, namanya manusia ya teman-teman, punya emosi gitu ya teman-teman, tapi selama itu masih bisa ditoleransi, masih tidak terlalu berlebihan, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Ketika ada satu hal yang membuat dia emosi atau tidak bisa ditoleransi dari hatinya lagi gitu ya teman-teman, dia bakalan mengeluarkan sisi galaknya dia ini, ya, sisi nggak sabarnya dia ini gitu ya, kalau ada sesuatu yang sangat menekan dia. Retreat, keep an open mind, dan ada new love. Oke. Retreat, mungkin nanti kamu akan sering diajak jalan-jalan sama dia, refreshing sama dia, ngedate sama dia, dari kalian nanti perkenalan, atau nanti pacaran, atau bahkan kalian nanti sudah berumah tangga gitu. Pokoknya dia lebih suka ajak jalan-jalan kamu, keluarganya mungkin gitu ya. Ini ke alam sih teman-teman. Dia suka tempat yang tenang, menjauhi keramaian. Dia kurang suka keramaian. Sesekali aja gitu ya. Tapi kalau dia lagi butuh ketenangan ya dia suka alam sih di sini aku lihat ya. Dan kamu nanti bakalan sering diajak ke alam. Mudah-mudahan sih kamu juga suka alam ya teman-teman. Ada keep an open mind. Keep an open mind. Teman-teman, mungkin awalnya kamu akan melihat beberapa hal dari orang ini yang tidak sesuai dengan harapan kamu selama ini. Misalnya nih, kita kan kalau berdoa kan minta kesehatan, ya, rezeki, karir, uang, kemandirian, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Termasuk jodoh, pasangan hidup ya kan. Nah, mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu dari orang ini yang kok nggak seperti apa yang aku doakan selama ini ya, gitu. Ya, ada beberapa hal dari orang ini yang tidak sesuai dengan kriteria kamu mungkin dalam mencari pasangan kayak gitu. Tapi teman-teman, nggak semua yang kamu doakan itu adalah yang terbaik untuk kamu. Siapa tahu semesta memberikan justru yang sangat berbeda dari keinginan kamu. Justru itu yang paling baik untuk kamu. Justru itu yang paling tulus sama kamu. Justru itu yang paling terbaik untuk masa depan kamu. Karena kita bicara soal pasangan hidup kan. Tetap berpikiran terbuka untuk mendapatkan segala perbedaan-perbedaan ini. Toh juga dia mungkin meskipun dia nanti cinta banget sama kamu, tulus banget sama kamu, mungkin dia akan merasakan beberapa hal yang cukup berbeda dari prinsip hidupnya dia selama ini dari kamu. Tapi kalau dia cinta sama kamu dan ada komitmen di dalam hubungan ini, perbedaan itu kan bisa disatukan. Gitu ya teman-teman ya. Tetap berpikiran terbuka, bicarakan semua perbedaan-perbedaan yang ada dengan pikiran yang terbuka, hati yang tulus. Yang penting ada cinta dan komitmen di sini. Ada new love. Ya, banyak dari kamu di sini, calon pasangan hidup kamu ini cinta baru untuk kamu. Cinta baru belum tentu kamu baru kenalan, langsung pendekatan, langsung tertarik, enggak gitu. Tapi new love ini dalam arti kamu belum pernah punya hubungan cinta sama orang ini. Ini bukan mantan kamu, intinya seperti itu. Ya, ada new love di sini. Banyak dari kamu, calon pasangan hidup kamu ini bukan mantan kamu. Banyak dari kamu di sini. Ya, ini adalah seseorang yang memang belum pernah punya hubungan cinta sama kamu, teman-teman. Oke, saran atau apa yang perlu kamu ketahui? Di sini ada take care of the little things. Teman-teman, apapun yang kamu dapatkan selama ini, kesehatan kamu, rezeki kamu, pekerjaan kamu, keluarga yang utuh, orang tua yang masih mencintai kamu, pokoknya semua yang terjadi di dalam hidup kamu, bahkan oksigen yang kamu hirup selama ini gitu ya teman-teman, semua hal-hal yang ada di dalam hidup kamu sampai saat ini yang masih bisa kamu nikmati, apapun itu, dari hal yang sederhana yang kamu anggap kecil sampai hal yang besar, itu adalah pemberian dari pencipta ya, restu dari pencipta untuk dihadirkan di dalam hidup kamu. Jadi hargai itu semua dulu ya, hargai itu semua dulu yang ada di dalam hidup kamu selama ini. Jangan terlalu kebanyakan ngeluh ya teman-teman ya. Take care of the little things. Segala sesuatu yang kamu miliki sampai saat ini, dari hal yang paling kecil, sederhana, kamu anggap nothing gitu ya, itu justru adalah yang harus kamu syukuri, kamu nikmati saat ini ya. Di sini ada use loving, strength, and discernment. Untuk apapun yang kamu lakukan, selama itu baik, selama itu tidak merugikan diri kamu, apalagi orang lain, lakukan saja teman-teman. Demi kebaikan kamu, kebahagiaan kamu, kamu mau melakukan apapun, selama itu dengan orang-orang yang mendukung kamu, tulus mendukung kamu gitu ya, di circle yang sangat baik, dengan doa, dengan usaha yang positif, teman-teman. Pokoknya selama itu positif, keinginan yang kamu kejar ini positif, lakukan saja. Kamu tidak membutuhkan persetujuan dari orang lain untuk melakukan atau mengejar apapun yang kamu inginkan.
Karena hidupmu adalah milikmu, kebahagiaan kamu yang ciptakan sendiri. Selama itu caranya benar, dengan circle yang benar, semesta akan mendukung kamu. Cukup sabar saja, ya teman-teman ya. Termasuk dalam hal pertemanan, di dalam keluarga kamu, mencari jodoh mungkin, atau bahkan mengejar karir kamu. Apapun yang mau kamu lakukan, lakukan saja. Kamu tidak membutuhkan persetujuan orang lain. Ya, yang kamu butuhkan cuman pencipta dan dirimu sendiri, keyakinan sama dirimu sendiri. Usaha untuk mendapatkan mimpi itu ya. Oke, sedikit tambahan aja ya. Kita cari huruf-huruf yang ada di dalam namamu atau pasangan hidupmu nanti, atau ini justru inisial ya, inisial panggilan kamu atau panggilannya dia. Pilihan ke-1, file ke-1 semesta. Yes. Oke, aku rapin dulu teman-teman ya. Aku lihat di sini ada huruf U, N, A, D, H, H lagi, H-nya ada 2 ya. Ada X, ada I, ada L, ada B. Ada X1 di sini. Aku merasa di sini kayaknya sedikit dari kamu, pasangan hidupmu ini, calon pasangan hidupmu ini kamu pernah kenal sama dia di belakang sana. Ya, pernah pendekatan, kamu merasa di ghosting atau vice versa ya teman-teman ya. Tapi semesta menghendaki kalian untuk bersatu. Sedikit saja dari kamu ada energi mantan di sini, atau kamu mungkin pernah dekat tapi entah apa yang terjadi, hubungan kalian gagal, tidak berhasil ya teman-teman. Di sini aku merasa ada tambahan kayaknya untuk memahami dia, untuk nyambung ya, nyambung kalau ngobrol sama dia. Kamu juga harus suka alam, harus suka binatang sih di sini ya teman-teman. Karena dia penuh kasih sayang. Di sini ada temperance, ada compassion, dia penuh kasih sayang. Jadi bukan sama manusia aja dia sayang. Ya, bukan sama keluarga doang dia sayang, tapi semua ya dia sayang. Alam, binatang kayak gitu ya. Oke teman-teman, itu dia ciri-ciri calon pasangan hidup kamu. Didoakan segala hal yang positifnya teman-teman. Semoga ini semua terjadi secepatnya, datang ke dalam hidup kamu secepatnya ya, calon jodohmu ini. Bye-bye. Halo, deck kedua, kok deck sih? Pile kedua, pilihan kedua, ciri-ciri calon pasangan hidup kamu. Ini sih pembacaan sebenarnya untuk kamu yang single sih, atau belum menikah lah minimal gitu ya. Tapi kalau kamu sudah menikah, sudah punya pasangan gitu, kamu kepo dengan isi videonya, ya sudah nggak apa-apa juga. Tinggal diambil yang resonate-nya saja ya, baik kamu yang single maupun yang sudah punya pasangan lah. Tinggal ambil yang cocoknya saja sama kamu, didoakan segala hal yang positifnya. Teman-teman, ini hiburan, fun reading. Ya, kita ngomong soal love reading, tentang cinta nih. Jadi energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Kamu tinggal diambil yang cocoknya, tinggal diambil yang resonate-nya, jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak cocok. Ya. Ini untuk ngebooster harapan-harapan positif kamu tentang yang namanya cinta, jodoh, pasangan hidup kayak gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kamu bisa ambil energi positifnya. Kalau nggak cocok sama sekali jangan dipaksakan, tinggalkan saja. Pembacaan bisa untuk kamu yang laki-laki atau perempuan. Energi dominannya kamu lebih ke maskulin atau lebih ke feminin, itu hanya kamu yang tahu. Intinya tinggal diambil yang resonates-nya saja. Oke, pilihan kedua. Oke. Ciri-ciri pasangan hidupmu. Oke, ada judgment. Maaf teman-teman, seperti biasa judgment aku tutup ya untuk mencegah resiko ditegur sama YouTube gitu ya. Padahal aku suka banget dengan gambar-gambar tarot loh, bagus loh sebenarnya, cantik gitu ya. Cuman ya apa boleh buat. Di sini ada Two of Swords, ada Page of Cups, dan ada The Tower. Oke. Di sini ada energi zodiak Aries kuat ya teman-teman, energi zodiaknya kamu atau calon pasangan hidupmu nih nanti ya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces kuat di sini, Aries kuat, Leo, Sagittarius. Oke. Ada judgment, teman-teman, sejujur-jujurnya. Kita kan bicara soal calon pasangan hidup kamu, tapi rata-rata dari kamu banyak kan ya, banyak kan. Ini kalau udah ngomongin mantan sensitif banget. Tapi apa boleh buat? Aku berusaha untuk menjelaskan hasil readingannya berdasarkan intuisiku dan tebaran kartu kamu sejujur-jujurnya. Nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurang-kurangin. Jadi ada judgment, ada Page of Cups, dan ada The Tower. Calon pasangan hidup kamu ini adalah seseorang yang sudah kamu kenal tempo dulu ya, di masa lalu kamu. Dia kembali lagi, mungkin semesta yang, bukan mungkin ya, segala yang terjadi di dalam hidup kamu itu
memang dikehendaki semesta. Termaksud kedatangan dia, orang dari masa lalu kamu ini di dalam hidup kamu, dan apalagi kalian berjodoh. Ya, kalian akan bersatu. Mungkin semesta melihat kamu sudah berubah, dia sudah berubah menjadi jauh lebih baik, atau apapun penilaian semesta tentang kalian berdua. Kita tidak bisa tahu ya rumusnya semesta akan seperti apa, tapi intinya banyak dari kamu, pilihan kedua, pile kedua, ini adalah orang yang pernah kamu kenal di masa lalu kamu. Mungkin kamu pernah pendekatan, kamu dan dia sama-sama merasa di ghosting, ada kesalahpahaman di sini, atau memang sudah punya hubungan khusus nih tadinya, apa pacaran, atau bahkan kalian sudah menikah, tapi ada beberapa hal yang membuat kalian berpisah mungkin, jadi hubungannya kok gagal. Di sini ada tower, mungkin perpisahan kalian dulu itu sangat menyakitkan untuk kedua belah pihak, bukan hanya kamu saja. Entah itu karena memang ada suatu kejadian yang tiba-tiba datangnya, kamu berdua sama mantan kamu ini tidak siap menghadapinya lalu berpisah, ya, kejadian yang sangat mengagetkan untuk kamu dan dia gitu. Atau mungkin di sini juga ada pengkhianatan, ketidakjujuran itu banyak hal ya teman-teman ya. Mungkin ketidakjujuran dalam hal ekonomi, keluarga, banyak. Tinggal diambil yang resonance-nya saja ya. Aku nggak akan capek-capek mengingatkan, tinggal diambil yang resonance-nya saja. Ya teman-teman, ada two of swords di sini. Kalau aku lihat di sini orangnya tajam secara intuisi, tajam banget. Tapi dia juga orang yang penuh dengan logika dan intuisinya dia setajam itu. Jadi dia bukan tipikal orang yang suka gegabah atau terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Dalam hal cinta, dalam hal dia datang ke kamu berekonsiliasi misalnya gitu ya. Dalam hal karir, dalam hal memilih pertemanan, apapun, segala keputusan di dalam hidupnya dia selalu dia seimbangkan antara logikanya dia yang sangat tajam itu. Kalau aku lihat logikanya tajam banget, intuisinya pun setajam itu. Dia bukan tipikal orang yang berat sebelah. Kalau aku lihat dari judgment dan ada two of swords, orangnya intuisi sangat tajam sekali. Ya, tapi dia tidak mau semudah itu memutuskan sebelum dia menimbang-nimbang itu. Ya, mungkin dia bukan tipikal orang yang egois ya. Dia tipikal orang yang memikirkan kebahagiaannya, juga mungkin ada pihak-pihak lain yang harus dia hargai juga. Makanya dia banyak pertimbangan lah kalau dihadapkan dengan suatu keputusan. Ada Page of Cups, orangnya sangat bucin sekali. Dia akan memberikan segala hal untuk kamu. Ya, ini tipikal orang yang kalau dia jatuh cinta bucin banget. Segala perasaannya dia berikan ya. Bahkan dia akan senang hati memberikan hadiah untuk orang yang dia cintai. Pasangannya kah, orang tuanya kah, ya, anaknya mungkin, kayak gitu teman-teman. Oke, bicara soal anak, aku merasakan energi ada anak di sini. Mungkin kamu yang single parent atau dia yang single parent, atau kalian berdua sudah pernah menikah single parent. Jadi ada anak di antara kalian berdua, ya teman-teman ya. Di sini ada judgment ya teman-teman. Aku merasa banyak sekali dari kamu ini, kamu sudah kenal sama orang ini di masa lalu kamu. Bahkan pernah spesial di hati kamu spesial untuk dia spesial untuk kamu, tapi satu dan lain hal itu membuat hubungan kalian hancur berantakan. Ya, perpisahan itu sangat menyakitkan untuk kedua belah pihak. Seperti tadi di awal aku udah jelaskan ya. Tapi ketika kalian bersatu kembali, ketika dia datang, ada judgment di sini, dia mungkin kamu akan merasakan bahwa dia ini berubah 180 derajat. Gitu ya, dia merasakan kamu berubah, begitupun sebaliknya, energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Yang jelas ketika dia datang, ada judgment, kamu bakalan nyaman banget sama dia. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri, kamu bisa menjadi versi terbaik dirimu di hadapannya dia, begitupun sebaliknya. Ada penerimaan, ada berdamai dengan keadaan, ada berdamai dengan situasi, berdamai dengan diri sendiri juga seperti itu. Ya, kamu berdamai dengan dirimu, dia pun seperti itu. Ada saling memaafkan. Apa yang terjadi di belakang sana, saling memaafkan. Ini ketulusan ya. Ada ketulusan di sini aku merasakan. Meskipun perpisahan itu sangat menyakitkan untuk kamu dan dia, bahkan mungkin melibatkan keluarga, ya. Tapi persatuan kalian ini akan sangat membuat nyaman untuk kamu dan dia, ya. Kalau misalnya ada anak di antara kalian, mungkin membuat kenyamanan dan kebahagiaan untuk anak kalian juga, anak masing-masing. Bahkan untuk keluarga besar, ada penerimaan, ya. Ada kebahagiaan yang bukan berlaku untuk kamu sama pasangan kamu aja, tapi juga untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Keluarga besar mungkin, orang tua gitu ya teman-teman. Intinya ini persatuan kembali yang sangat membuat nyaman. Ya, memaafkan satu sama lain. Ada judgment. Ya, mungkin di sini ada introspeksi diri masing-masing, kenapa sih kegagalan ini terjadi? Padahal kan masih ada rasa cinta.
Ya pokoknya banyak hal yang bisa dibicarakan di pertemuan kalian ini kembali. Teman-teman, aku melihat di sini sedikit ini ada cinta baru gitu ya. Cinta baru bukan berarti kamu baru kenalan sama orang ini di pinggir jalan gitu terus pendekatan langsung tertarik, enggak. Tapi kamu berteman sama orang ini tanpa ada hubungan cinta sekalipun. Bahkan enggak ada perasaan cinta sekalipun. Sedikit ya, ini orang baru, cinta baru. Ya, kamu berteman sama orang ini, lalu kemudian mungkin kamu punya masalah ketika kalian ngobrol nih satu sama lain, kamu punya masalah, dia punya masalah, ya saling menghealing satu sama lain, saling menyembuhkan satu sama lain, memberikan saran, solusi, atau sekedar mendengarkan keluh kesah masing-masing. Ada chemistry di antara kamu dengan orang ini. Ini khususnya untuk kamu yang memang calon pasangan hidup kamu ini. Dari sisi pertemanan kamu ya teman-teman, kamu belum pernah punya hubungan cinta sama orang ini, tapi kamu berteman cukup akrab sama orang ini. Aku lihat dari Judgment dan ada Page of Cups ya. Tapi kemudian ya itu rasa sakit yang menyatukan kalian berdua, pengalaman menyakitkan dari masing-masing ya, kamu dan dia. Lalu ngobrolnya kok enak ya, lama-lama kok nyaman ya, kok lama-lama rasa sakit hati yang kamu miliki sama masa lalu kamu, dia juga seperti itu, kok bisa sembuh ya dengan kedatangan kalian berdua, dengan bersatunya kalian berdua. Sedikit sekali nih cinta baru untuk kamu ya teman-teman. Ini orang yang sangat berjiwa muda ya, entah ini kita bicara mantan atau orang baru ya, atau cinta barumu. Ini orangnya sangat berjiwa muda. Aku melihat di sini sebenarnya usianya nggak jauh sama kamu ya, bukan yang lebih tua gitu teman-teman gitu ya secara usia. Cuman meskipun kamu sama dia ini usianya nggak terlalu jauh, tapi dia jiwanya muda. Jadi kalau dekat sama dia ini ya, dia humoris gitu loh teman-teman ya. Dia masih suka menghabiskan waktunya bersama teman-temannya, ya kayak gitu-gitu, ceria banget pembawaannya, jiwanya muda gitu, masih banyak semangatnya untuk mengejar mimpinya dia, gitu teman-teman. Kalau aku lihat di sini Judgment di sini kamu bakalan nyaman banget sih sama dia ya, entah dia ini cinta barunya kamu atau sebagian besar sih mantan ya, orang yang pernah kamu kenal di belakang sana. Ini banyak kenyamanan yang kamu sharing berdua sama sang calon pasangan hidup kamu ini ya. Mungkin kalau kita bicara mantan yang kembali datang ke kamu ketika perpisahan kalian terjadi, itu di saat itu mungkin dia sangat merasa kehilangan kamu. Di saat perpisahan kalian ini mungkin dia baru merasa bahwa kamu nih orang yang sangat berarti untuk hidupnya dia. Gitu mungkin salah satu cara semesta untuk membalikan hati seseorang ya, seperti itu ya mungkin teman-teman ya, seperti itu ya. Orangnya sangat sederhana, ada Page of Cups, aku lihat orangnya tidak suka berlebihan dalam hal busana, meskipun dia punya uang gitu ya. Dia punya kemandirian secara finansial gitu, tapi dia orang sangat sederhana, dia nggak mau berlebihan dalam segala hal, dia nggak mau berlebihan gitu. Untuk sedikit dari kamu aku merasa ada LDR ya teman-teman. Untuk sedikit dari kamu aku merasa ada LDR, hubungannya jarak jauh, cuman ya karena memang ada komitmen, ada berjanji untuk saling berkomitmen atau setia satu sama lain. Ini LDR aku rasa sih LDR aku rasa sih nggak terlalu berpengaruh ya teman-teman, tidak terlalu berpengaruh untuk kamu yang siap dengan hubungan LDR, karena kita bicara pasangan hidup ya teman-teman ya. Mungkin faktor LDR ini yang membuat kamu dengan si mantan kamu ini, yang pada akhirnya ini jadi pasangan hidup kamu di depan ya teman-teman, menjadi salah satu faktor kamu putus sama dia, kamu selesai hubungannya sama dia, gagal, nggak siap dengan hubungan LDR, mungkin seperti itu ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui di sini ada meditation. Orang ini suka meditasi, ya suka sekali menyendiri, ya. Untuk meditasi itu banyak ya, untuk ketenangan jiwa, ketenangan diri, terutama kalau lagi banyak emosinya. Ada The Tower teman-teman, aku merasa orangnya cukup emosional, gampang marah. Ada The Tower ya, cukup emosional, gampang marah, apalagi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip hidupnya dia. Dia bukan tipikal orang yang suka menutup-nutupi suasana hatinya dia. Dia marah, dia kelihatan marah. Ya, teman-teman ya. Ada meditation. Ya mungkin meditation atau meditasi ini salah satu cara dia yang mungkin dia sudah memiliki kesadaran ya, teman-teman. Dia ada The Tower di sini. Aku merasa calon pasangan hidupmu ini sudah mengalami spiritual awakening atau kesadaran spiritual ya, dari kejadian-kejadian yang sangat menyakitkan di belakang sana. Gitu, dan dia sudah tahu caranya gimana meredam emosinya dia yang cukup meredam emosinya dia yang cukup tinggi di sini. Salah satu caranya ya untuk menenangkan hatinya dia, dirinya dia, dengan cara bermeditasi, menyendiri gitu.
Mungkin nanti dia akan bilang jujur sama kamu kalau dia lagi butuh meditasi, menyendiri, menenangkan dirinya dia gitu ya. Masalah itu kan bukan hanya masalah cinta saja ya, banyak ya teman-teman ya. Mungkin dia nanti akan jujur sama kamu kalau dia lagi butuh sendiri, tidak mau diganggu, dia minta pengertian dari kamu. Karena apa? Dia pergunakan waktu sendirinya dia untuk bermeditasi, beribadah, berkontemplasi, pokoknya sendirian aja, nggak ada gangguan dari manapun ya. Dia orang yang suka bermeditasi teman-teman, untuk menenangkan dirinya. Dia tahu nih orangnya dia sangat pemarah, dia tahu ya, tapi dia tahu caranya mengatasi itu semua, yaitu dengan cara bermeditasi. Di sini ada self confidence, orang yang sangat punya kepercayaan diri tinggi. Percaya diri banget dia. Nanti dia ketika datang ke kamu meminta maaf, mengatakan cintanya dia, mengatakan segala maksud dan tujuannya mendekati kamu, dia penuh dengan kepercayaan diri. Mengejar karirnya dia, pokoknya segala hidupnya dia dijalani dengan rasa percaya diri. Dia percaya bahwa dirinya dia mampu mengatasi semua kesulitan, mampu mengejar cita-citanya dia, mimpi-mimpinya dia, termasuk mengejar cintanya kamu nanti. Orangnya penuh dengan rasa percaya diri, komitmen. Sangat berkomitmen teman-teman. Orangnya sangat berkomitmen. Kalau dia memutuskan untuk kembali sama kamu, terus nanti ada persatuan cinta, karena kita bicara soal pasangan hidup, tentu saja kamu akan menerima dia ya. Perkara dia mantan kamu atau tidak, segala macam lah. Dengan apa ya? Dengan kata maaf yang tulus untuk dia, saling memaafkan ya, memaafkan dan berdamai dengan keadaan. Dia ada komitmen. Dia akan komitmen banget sama kamu. Dia sangat berkomitmen dengan keputusannya dia. Termasuk keputusannya dia untuk kembali ke kamu, termasuk keputusannya dia untuk menikah sama kamu. Menjadikan kamu pasangannya dia. Apapun yang dia lakukan itu penuh dengan komitmen dan pertimbangan tentu saja. Di sini ada Two of Swords ya, seperti tadi aku jelaskan. Dia selalu mempertimbangkan segala sesuatunya. Dia tidak pernah gegabah, tidak pernah terburu-buru. Kalau dia sudah memutuskan sesuatu dan dia akan berkomitmen dengan itu. Dia punya komitmen yang sangat kuat di dalam hidupnya dia ya. Direction. Dia tipikal orang yang sangat mengikuti petunjuk dari semesta. Ya, petunjuk intuisinya dia. Dia dapatkan intuisinya dia yang semakin tajam itu dengan cara bermeditasi. Ya. Teman-teman, ada direction, dia selalu mengikuti arahan dari spirit guides-nya dia, dari alam semesta gitu. Dia selalu percaya dengan intuisinya dia. Meskipun memang pada akhirnya diimbangi dengan logikanya dia, tapi pada akhirnya dia percaya segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya dia itu ya memang karena petunjuk dari alam semesta. Ya. Ada direction. Dia datang ke kamu juga dia mengikuti intuisinya dia loh. Ya, teman-teman. Ada arahan dari dia ini untuk menuju ke kamu. Oke, love yourself first. Calling in your soulmate, dan ada engagement. Ada love yourself first. Teman-teman, apapun yang terjadi, kamu harus lebih mencintai dirimu di atas segalanya, bahkan di atas pasangan kamu yang sangat mencintai kamu ini. Kamu harus lebih mencintai kamu terlebih dahulu sebelum kamu bertemu dan bersatu dengan pasangan hidupmu ini. Saat ini kamu nikmati kesendirian kamu, saat ini kamu enjoy dengan kegiatan kamu, pekerjaan kamu, hobi kamu. Ya, apapun yang kamu lakukan saat ini, nikmati saja dulu. Cari kebahagiaan kamu, cintai dirimu. Banyak ya, banyak cara mencintai diri sendiri itu banyak cara. Kamu coba cari sendiri. Ya teman-teman ya. Kalau kamu sudah mencintai dirimu, kamu sudah bahagia dengan dirimu, apa adanya, menerima dirimu apa adanya, berdamai dengan dirimu sendiri, kamu mungkin akan siap untuk menerima cinta di dalam hidup kamu. Bahkan pasangan hidup. Ada calling in your soulmate. Kamu mau pasangan hidup yang seperti apa? Sebutkan aja dalam doa. Ya, mungkin dia selalu berdoa soal pasangan hidup itu dia dapatkan dari kamu, makanya dia memutuskan untuk kembali ke kamu, memutuskan untuk ya menjadikan kamu pasangan hidupnya dia. Karena apa? Menurut dia kamu itu adalah seseorang yang selama ini dia doakan. Kan kita tuh berdoa kan bukan hanya soal kesehatan, banyak hal termasuk pasangan ya kan. Nah mungkin kamu adalah sesuai dengan kriterianya dia yang disebutkan kepada semesta. Semesta, aku pengen pasangan seperti ini, seperti itu, dan dia dapatkan dari kamu. Ya, kamu juga bisa seperti itu ya, teman-teman ya. Mungkin juga dia ini adalah yang sesuai dengan doa-doa kamu selama ini, harapan kamu. Ya mungkinnya tidak sempurna ya, maksudnya tidak semua yang kamu inginkan itu ada di dia gitu. Tapi paling enggak 1, 2, 3 adalah dari dia. Begitupun sebaliknya. Ya, teman-teman ya. Ada engagement, ya ini bukan hubungan yang main-main, bukan hubungan yang ABG, bukan hubungan yang hahihi, bukan hubungan yang cuman have fun saja. Karena di sini dia akan sangat serius sama kamu.
dia orang baru, cinta baru, atau bahkan dia lebih banyak nih energi orang dari masa lalu ya teman-teman. Tapi siapapun dia yang datang nanti, ini pasangan hidup kamu, dia orang yang sangat berkomitmen, ada engagement. Ketika dia menyatakan cintanya sama kamu, di situ dia sudah sangat yakin bahwa inilah yang akan dia jadikan pasangan hidup, yaitu kamu ya teman-teman ya. Ada calling in your soulmate. Saat ini kamu kalau mau berdoa ya doa aja tentang pasangan hidup. Kamu mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, lalu lepaskan doa kamu kepada semesta. Terserah semesta mau mengabulkan yang mana ya. Sebelum kamu bertemu dan bersatu dengan pasangan hidup kamu nikmatin dong hidup kamu ya. Nikmatin saat ini hidup kamu. Jangan menunggu pasangan hidup kamu ini dengan bengong-bengong aja, dengan sendiri-sendiri aja gitu. Lakukan saja kegiatan kamu ya. Nanti kalau semesta sudah menghendaki, dia akan datang sendiri. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui di sini, saran untuk kamu. Oke, file kedua. Patience is own rewards ya. Sabar aja. Sabar teman-teman. Bawa doa, nikmati hidup kamu, cintai dirimu sendiri di atas segalanya ya teman-teman ya. Kalau sudah waktunya, akan ada buah dari kesabaran kamu. Buahnya tentu saja manis ya. Kalau kita bicara pasangan hidup ya dia akan datang. Sesuai waktunya semesta. Shine your inner light brightly. Oke. Pancarkan keindahan dari dalam dirimu. Pancarkan keindahan dari dalam dirimu. Percaya diri. Ya. Jangan kehilangan kepercayaan terhadap dirimu sendiri. Kamu unik, kamu istimewa. Setiap dari kita tuh istimewa, kita punya keunikan. Jangan kehilangan kepercayaan terhadap dirimu sendiri. Selama apa yang kamu lakukan itu baik, positif, ya teman-teman. Jadi lakukan saja apa yang kamu lakukan. Dengan percaya diri, dengan bantuan dari doa semesta, teman-teman ya. Jadilah dirimu sendiri. Pancarkan keindahan dari dalam dirimu, maka semua orang akan melihat itu. Pancarkannya dengan tulus ya, teman-teman ya. Jodoh jangan ditunggu, ya. Diusahakan. Didoakan, dinikmati saja dulu perjalanan kamu, teman-teman. Kalau kamu mau jodoh tapi kamu nggak kemana-mana dan tidak melakukan apapun ya, bagaimana mau datang ya, teman-teman ya. Shine your inner light brightly. Pancarkan keindahan dari dalam dirimu, bukan hanya dari fisik aja yang terawat, ya teman-teman. Oke, inisial kamu atau inisialnya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. File kedua, pilihan kedua. Oke, aku rapiin dulu. Aku lihat ada huruf J, I, Q, U, M, M-nya ada 2 ya. Ada B, R, T, P, G, V, L, dan W. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Kelihatan lah ya, cukup jelas kok. Oke teman-teman, sambil menunggu kedatangan dia, jangan berdiam diri saja. Bergaul, lakukan hobi kamu, bekerja, tingkatkan kualitas dirimu menjadi versi terbaik dirimu. Maka semesta akan melihat usaha kamu, harapan positif kamu. Ya, semesta nggak akan menutup mata untuk semua harapan positif kamu ini, terutama dalam hal jodoh, karena kita bahas soal itu ya. Oke, semoga cocok. Bye bye.